Emang faktanya begitu. Ayo kita ini bisa menjadi opini publik dan pertimbangan majelis hakim kelak. Ayo kita gaungkan residivis ini. Makanya kita dukung bersama-sama melalui suara publik kita. Suara kita karena kita negara demokrasi, suara kita, aspirasi kita itu berharga, saudara-saudara sekalian. Karena insya Allah para penegak hukum, para pemerintah tidak bisa mengabaikan apabila ada dukungan masyarakat untuk menegakkan keadilan. Sehingga mari sama-sama kita dukung, baik yang menonton mungkin ada yang non-muslim sekalipun, ada yang bukan anggota NU sekalipun, ada yang bukan struktural atau kultural atau anggota PWI. Ini kita sama-sama solidaritas sebagai sesama anak bangsa. Karena nyatanya Kang Rida sebagai satu anak bangsa dizalimi oleh oknum Habib residivis kambuhan, diduga, disangka melakukan pelanggaran hukum berupa pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian, dan disangka diduga juga melakukan pembohongan publik, menjual-jual nasab, jual agama untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk kepentingan diri dan golongannya, merugikan, menzalimi orang lain. Ini sumber masalah ini yang fakir etika, tuna peradaban ini harus kita rungkatkan dengan cara yang pendekatan hukum di negeri ini. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Di depan kita ada tamu yang sudah memang tidak asing lagi buat pemirsa semua, khususnya Awi Kertapati Channel. Dan ini sepertinya karena di belakang studio baru direhab, jadi persiapannya cukup lama dan sementara kita di depan ruangan ini ya. Oke ya, Assalamualaikum Gus Irfan dan Gus Mogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, kita masih membahas yang saya sudah tampilkan kemarin soal kasus penganiayaan ya, yang menimpa saudara kita, Kang Rida Banser. Nah ini ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan karena di sosial media ini sepertinya dari pihak sebelah itu kenapa yang dibahas soal kronologinya. Sementara ini kan murni peristiwa hukum. Nah ini bagaimana khususnya untuk Bagus Mogi? Karena nama PWI di situ kan disebut-sebut. Baik. Nah ini yang akhirnya masyarakat ini kok jadi begini, persoalannya kan jelas ada 3 tersangka sebelumnya, kemudian sudah memberikan kesaksian dan seterusnya. Pertanyaannya, panjenengan bagaimana menanggapi hal seperti ini? Monggo Bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kami hormati para pemirsa daripada channelnya Mas Awi Kertapati dan juga Mas Awi Kertapati dan juga Gus Irfan Husi. Sedikit saya luruskan, saya juga bukan Sekjen PWILS tapi Ketua 2 PWILS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, dalam masalah kasus ini, pada dasarnya kami sama-sama sebagai pengamat karena kasus ini utamanya menimpa korbannya adalah anggota Banser. Tapi karena PWI di framing, di fitnah, seakan-akan punya andil, bahkan seakan-akan di framing PWI bersalah, seakan-akan membuat keonaran terhadap acaranya Bahar bin Smith yang merupakan residivis, sehingga terpaksa residivis. Ini perlu diulang-ulang kata residivis ini. Betul. Oke. Nah, kita terangkan di sini korban yang merupakan Kang Rida yang waktu itu penasaran ingin melihat acaranya Bahar, dikarenakan beliau memakai busana blangkon adat Nusantara, sehingga ada kalau jamaahnya Habib pada pakai putih-putih, karena ada yang pakaiannya berbeda, mereka langsung menyangka orang tersebut adalah anggota PWI. Sehingga bahkan mereka menggunakan nama PWI ini yang namanya Kang Rida ini, mereka sampaikan di publik seakan-akan mau mencekek Bahar bin Smith, mau menjambak Bahar bin Smith, mau mencolok Bahar bin Smith, dan mereka menyatakan itu adalah gerakan PWI yang mau merusak suasana atau
ujaran yang sifatnya perbuatan tidak menyenangkan, yang mau membuat kegaduhan di acara mereka. Nah, pada dasarnya memang kalau PWLS tidak setuju adanya gerakan Habib yang sifatnya itu membuat keonaran, tapi mereka mau membalikan seakan-akan PWI yang membuat keonaran. Nah, pada kasus penganiayaan kepada Kang Rida yang merupakan anggota Banser, kami tekankan beliau bukan anggota PWLS, secara struktural tidak ada, kartu anggotanya pun juga tidak ada PWI-LS ini mengarahkan beliau untuk datang, karena datang sendiri. Buktinya pun, videonya pun juga ada. Bukti videonya itu beliau dari arah yang jarak jauh, tidak betul. Sudah dekat mau mencekek, mau menjambak, mau itu tidak betul. Karena artinya saudara kita Kang Rida Banser datang sendirian ya? Datang sendiri, tapi memang ada tentunya bicara kepada istrinya mau datang, ada ke temannya mau datang, penasaran karena ceramahnya Bahar ini di Kota Tangerang kebetulan dekat dengan lokasi rumahnya. Ya, artinya kalau datang sendiri kan berarti tidak menggunakan nama organisasi. betul, tidak menggunakan Nah, ini gimana tuh soal di framingnya? Organisasi dibawa dengan antara Banser dan PWLS itu. Iya, betul. Organisasi ini menurut mereka kan ingin diadu domba kan. Bahkan mereka menyatakan karena ini Kang Rida merupakan anggota Banser, sedangkan oknum diduga pelaku pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan ini Habib. Ya. Jadi mereka memframing bahwasanya itu mau diadu domba antara Banser Ansor NU dengan Habib. Mereka memframing seakan-akan PWI lah yang mengadu domba. Nah, padahal dalam pandangan kami justru mereka mau mengadu domba antara Banser Ansor NU dengan PWI. Karena PWI dalam hal ini malah merupakan korban, karena mereka yang korban adalah anggota Banser, tapi kok yang dibawa PWI. PWI justru ini menjadi korban dalam hal ini nih, korban fitnah dan bahkan yang merupakan orang ini kasusnya adalah anggota Banser. Nah, memang saya sebagai ketua PWI untuk meluruskan, tapi kan memang kami juga warga NU. Jadi wajar kalau kami bersimpati kepada beliau, tapi dalam hal ini kami tekankan PWI tidak terlibat untuk mengutus tanda kutip anggotanya ini Rida untuk mengacaukan acaranya Bahar, tidak. Itu merupakan asumsi mereka sendiri karena Kang Rida ini menggunakan belangkon, dan bahkan saya juga kecewa juga terhadap pengacaranya tersangka Bahar yang menyatakan ini adalah adu domba, padahal jelas-jelas tidak. Ini kasusnya kezalimannya oknum Habib yang tersangka diduga melakukan yang merupakan residivis Bahar bin Smith, yang melakukan pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, dan juga pencurian. Dan ini bukan kami dalam hal ini menyampaikan ke publik memfitnah beliau. Pencurian juga, HP-nya dicuri. Sebentar, itu pencurian, dia kan kalau yang publik ketahui kan jelas itu ada penganiayaan kan. Baik. Secara keroyokan. Jadi pencuriannya seperti apa ya? Kamu Sirvan, apa saya? Itu bagus saja. Oke, baik. Saya nanggapi masalah belangkon nanti. Ada masalah apa dengan belangkon gitu? Oh ya, baik. Jadi yang setahu kami ini karena mereka mencurigai Rida ini menggunakan belangkon, jadi mereka mencurigai itu mengecek dari HP-nya. HP-nya diambil paksa, dicuri. Seperti itu. Nah, ini bukannya kami yang mengada-ngada. Jadi bukannya kami dalam video kali ini hendak memfitnah atau menyemarkan nama baik seorang. Ini sudah merupakan hasil publikasi dari Kapolres Tangerang itu sendiri. Jadi Kapolres sudah menyatakan bahwasanya saat ini kan statusnya Bahar bin Smith ini sudah menjadi tersangka dan sudah dipanggil yang kedua kali. Nah, panggilan pertama, Bahar yang ngaku-ngaku pemberani, ngaku-ngaku singa, ngaku-ngaku jenderal umat Islam, terbukti pengecut. Di tanggal 4 Februari tidak hadir. Pengecut. Nah, lebih berarti Gus Irfan, lebih pemberani ini. Kalau Bahar bin Smith terbukti panggilan pertama tanggal 4 Februari sebagai tersangka tidak hadir. Nah, kemudian sudah ada surat kedua dipanggilnya nanti hari Rabu tanggal 11 Februari. Kita lihat, dia masih ngaku-ngaku pemberani, ngaku-ngaku jenderal, ngaku-ngaku singa, ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku di darahnya mengalir darah Rasul, tapi pemberani atau pengecut, tidak berani tanggung jawab, beraninya keroyokan. Kalau sendiri mungkin nggak berani dia menghadapi Kang Rida itu, beraninya main keroyok. Nah, ini bukan fitnah dari kami.
Jadi merupakan suatu hal yang sudah disampaikan langsung, dipublikasikan oleh Polres Kota Tangerang berdasarkan hasil penyidikan dari keterangan 3 tersangka yang lain, 3 saksi yang lain, yang para mukibin pribumi yang sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwasanya Bahar bin Smith ikut terlibat pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, dan juga pencurian. Dan itu keluar dari mulut teman Kapolres sendiri, ya. kan? Kalau Oke. kami, kita hanya bisa menyampaikan itu diduga, disangka. Tapi kami tahu karena hasil publikasi daripada Kapolres. Jadi kami tidak menyatakan harus kita hakimi langsung, enggak. Kita tetap rakyat warga negara Indonesia yang taat hukum, sama-sama kita ikuti. Tapi publikasi pernyataan dari Kapolres sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya anggota Bahar bin Smith ada seorang residivis. Habib residivis yang sudah kambuan melakukan kejahatan-kejahatan dan juga disangka diduga jelas-jelas kata ini bukan kami memfitnah tapi hasil penyidikan dari 3 tersangka lain. Nah, jadi ini jelas dalam kasus ini kita juga tidak setuju kalau misalkan tadi seperti kata Mas Awe kan, ini kok malah kronologinya seakan-akan ini kejadian Tangerang itu karena PWI latar belakangnya biasa melakukan menyuarakan penolakan terhadap ceramahnya Habib yang bukan kekerasan, rasis dan lain-lain. Itu kan yang difokuskan sana. Nah, sehingga seakan-akan ini kok malah PWI ngadu domba. Nah, padahal ini terlepas dari korban namanya Kang Rida, apakah dia itu anggota Banser, anggota Ansor, anggota NU, anggota Muhammadiyah, anggota FPI, anggota PWI sekalipun, selama dia sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan pasal menjadi korban dari pemukulan, penganiayaan, gitu ya. pengeroyokan, Dan dugaan pencurian. oleh Bahar. Ini kita masalah dia itu faktanya dulu nih. Ya. Kalau pelakunya baru diduganya Bahar. Tapi faktanya semua warga negara Indonesia tidak terkait dengan anggota apapun, bisa itu Bahkan non-muslim sekalipun non-muslim, selama warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Kalau dia dipukul, dikeroyok, dianiaya, dicuri, tetap dia harus dilindungi oleh undang-undang. Polisi punya kewajiban untuk menegakkan hukum. Tidak pandang bulu, malah di framing, malah di kronologi. Yang diangkat malah seakan-akan ini anggota PWI, anggota Ansor, anggota Banser. Bukan itu. Yang jelas secara struktural beliau korban anggota Banser. Jadi para pengacaranya Bahar bin Smith ini konyol kalau malah menyatakan ini sebenarnya PWI, ini sebenarnya adu domba. Itu ada adu domba dari PWI. Justru pernyataan Anda mengadu domba, ada upaya mengadu domba antara PWI dengan Ansor Banser NU. Padahal ini kasusnya adalah anggota Banser ataupun sebagai warga negara Indonesia, baik dari manapun afiliasi keanggotaannya, tapi dia menjadi korban. Dan dia warga negara Indonesia, dia dilindungi undang-undang. Dia korban daripada pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, dan pencurian. Itu fakta. Bahkan hasil visumnya pun juga ada. Nah, kalau misalkan yang diduganya oleh Bahar bin Smith, itu bukan kami yang memfitnah, tapi hasil publikasi Kapolres dari hasil penyidikan 3 tersangka lainnya. Ya. Jadi Mbok Yao, yang namanya pengacaranya Bahar, Anda ini harusnya pinter lah, harus pinter dikit. Jadi pengacara kok harusnya membela kebenaran. Kalau misalkan klien Anda bersalah, Mbok Yao jangan melebar-lebarkan masalah jadi adu domba. Jangan sampai malah membawa-bawa PWI. PWI di sini kami melakukan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah memang menghimbau masyarakat untuk waspada. Tapi insya Allah kami ini warga yang taat hukum. Kami tidak mau mengadu domba, kami tidak mau persekusi. Kami di PWI tidak ada yang namanya bukan persekusi kepada Habib atau Mukibin. Tidak ada instruksi untuk mengacaukan acara Habib Mukibin itu di Kasbar tidak ada. Jadi kurang lebih justru pernyataan ini merupakan adu domba kepada PWI yang masyarakat harus waspada, jangan sampai mau terprovokasi. Nah, kalau masalah adu domba gimana Gus Irfan? Oke, sebelum ke sana tuh bagus ya. Sebelum masalah adu domba ya. Tadi kan katanya menuduh atau mengarah itu gegara lihat belangkon. Ya. Kita teringat, saya sendiri teringat statement founding father kita yang juga terahnya itu ke atas ke Wali Songo, yaitu Insinyur Soekarno. Ya, sebagai keturunan salah satu putra mahkota Keraton Islam Ngayogyakarta kalau nggak salah ya, Pangeran Mangkuniningrat. Kalau salah saya dikoreksi. Beliau mengatakan Indonesia ini kan harus membangun apa yang dinamakan national and character building, membangun karakter bangsa. Kita ingat belangkon itu kan juga karakter bangsa kita. What's problem dengan belangkon gitu? Emang kenapa?
di tengah glorifikasi tarim, ya, bahkan ada yang mengatakan dari kalangan mereka Baklawi, bagian dari rukun Islam keenam, tarim lebih seolah-olah lebih mulia dari Makkah dan Madinah, apalagi Indonesia. Jawa adalah bintu tarim, Indonesia bintu tarim. Ada apa dengan belangkon? Seolah-olah itu kayak kejahatan memakai belangkon gitu loh. Emang kenapa gitu loh? Ya, oke. Terus tadi mengenai saudara lawyernya Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota kalau nggak salah ya, Ikhwan Tuan Kota. Di beritanya ini kan dia mengatakan dia nggak menyangka tuh Bagus Mogi dan Mas Awi Ketapang dan pemirsa semua, yaitu pengacaranya soal Bahar bin Smith tersangka, kita pikir udah selesai, ternyata lanjut. Ini adalah mereka berbuat makar, Allah membalas dengan kemakaran mereka. Dan ini rujukannya kalau saya ingat di konteks ayat tentang istidrot. Di Al-A'raf ayat 182. Ya, istidrot itu sesuatu yang ditangguhkan. Dikira nggak ada apa-apa, ternyata balasannya luar biasa. Bahkan saudara kita bersama tuh Bagus Mogi dan Mas Awe, yaitu Bang Haji Ridwan mengatakan untuk kasus Tangerang ini Bahar ketemu karang. Sekali lagi, siapa itu Bang Haji Ridwan? Perkenalkan kepada Bang Haji Ridwan adalah wakil panglima kemarin memimpin di lapangan. Kok wakil jenderal koordinator lapangan. Ini beliaunya ya. Ini beliaunya. Oke, yang pakai peci ini ya. Oke, lebih khusus spesifik ini beliaunya. Beliau mengatakan, sekali lagi saya katakan, untuk kasus Tangerang, Bahar ketemu karang. Oke. Nah, ini beliau ketika memimpin aksi di lapangan. Ini kebanggaan kita nih. Itu kan Ikhwan Tuan Kota, pengacaranya Bahar, yang mengatakan Bahar katanya nggak terlibat, katanya kan, dugaan disangka pengeroyokan, pemukulan, pencurian segala macam, katanya di kamar mandi ya. Kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah ya. Nah, itu ternyata ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 182. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu bi ayatina sanas tajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang suka berdusta, kadzab tadi ya, suka berbohong ya dengan ayat-ayat kami, mungkin dia seorang oknum penceramah ya, si rambut pirang ini ya, dengan ayat-ayat kami akan beri sebuah istidrot, penangguhan, seolah-olah nggak ada apa-apa, seolah selesai, seolah-olah kebal hukum ya. Kami akan beri penangguhan yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Kami akan beri siksa pelan-pelan, hukuman pelan-pelan, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya, ini kok pas tuh Bagus Mogi dan Mas Awi Kertapati. Monggo tuh Bagus Mogi. Ya. Atau tanda-tanda tambahan kemarin yang kita bicarakan itu soal seorang menggunakan nasabnya, menggunakan cara-caranya untuk mencari rezeki itu gimana? Ya, baik. Nah, sebentar Gus. Jadi gini Gus, jadi sebelum ke sana saya perjelas juga, PWILS ini merupakan organisasi independen, bukan Banom NU. Tapi secara kultural kebanyakan pengurus PWILS merupakan warga NU. Nah, jadi terkadang ada irisan tertentu. Nah, jadi masih bersaudara dengan para warga-warga NU sedunia. Kalau ada di Indonesia di luar negeri, masih saudara kita juga, karena kami juga banyak yang warga NU juga, termasuk di Kota Tangerang. Apalagi kalau saya sama Ki Imat memang juga keluarga besar keturunan dari Tangerang juga. Bahkan kalau di Tangerang itu secara kebudayaan ada Balai Adat Karian Tangerang. Kami juga salah satu pemangku adat dari Ketanggerangan itu sendiri. Dari keturunan dari Arya Wangsakara, pendiri Tangerang. Nah, sehingga ketika ada kasus ini yang memfitnah PWI, seakan-akan melakukan sesuatu gerakan yang seakan-akan Bahar nih di framingnya sebagai korban daripada adu dombanya PWI. Padahal di sini korbannya dua. Kalau namanya Kang Rida itu korban dari jelas-jelas kasus pemukulan, penganiayaan, pengeroyokan, dan bahkan pencurian yang disangka, diduga dilakukan oleh Bahar bin Smith, Kabib residivis kambuhan. Nah, sedangkan kalau PWI ini merupakan korban framing fitnah adu domba. Seakan-akan gara-gara PWI inilah
terjadi kasus masalah ini, padahal tidak demikian. Makanya PWI ini tidak menyatakan klarifikasi lagi, kami tidak terlibat dalam permasalahan yang mengadu domba pihak tertentu, tidak. Ini adalah kasus murni kesalahannya daripada oknum residivis yang sudah kambuhan biasa berkali-kali melakukan kekerasan berkali-kali. Nah, sedangkan PWI mengklarifikasi karena adanya fitnah tersebut. Nah, tapi karena mungkin pemirsa melihat kok bukan strukturalnya dari Banser Ansor NU kok berbicara masalah ini. Nah, mungkin sangkanya kita sok tahu, insya Allah tidak. Karena kami mencari keterangan ini berdasarkan informasi valid dari para saudara-saudara kami yang ada di Tangerang maupun saudara kami dari pihak kepolisian. Jadi apapun yang kami sampaikan insya Allah bukan merupakan fitnah, bukan merupakan framing, bukan pencemaran nama baik, tapi fakta ilmiah secara hukum yang kita jaga karena kami sebagai warga negara yang taat hukum. Nah, sedangkan untuk yang tadi ini Mas Awe, nah ini juga kasus Bahar bin Smith. Kalau masih terus-menerus melakukan kezaliman-kezaliman di tengah masyarakat, banyak kasus-kasus yang bisa kita angkat tentang kezaliman beliau, terutama pengakuan beliau tentang masalah di darah saya mengalir darah Nabi, darah Rasul. Nah, itu satu hal yang benar atau bisa jadi juga, bisa jadi pembohongan publik dengan menjual-jual nasab, dengan menjual-jual agama untuk kepentingan finansial yang kepentingan pribadi atau golongannya saja. Kalau dia mengaku cucu Nabi, sudahkah dia buktikan dengan tes DNA? Sudahkah dia buktikan dengan isbat nasab dari, misalkan dia Balawi mengaku terah Said Ahmad bin Isa? Adakah isbat daripada nakib kabilah Said Ahmad bin Isa? Adakah data-data primer yang sejaman dari abad 4 sampai dengan 9 sebagaimana sudah diteliti oleh saudara kita Keimat? Tidak ada dan terbukti kontradiksi datanya antara data sekunder Ba'alawi yang baru di abad 9 dengan data primer data abad 4 sampai dengan 8. Dan juga kontradiksi dengan data negeri muasal. Dari Yaman ngakunya turun Irak, ternyata data Irak yang sejaman tidak mendata itu. Nah, ini harusnya dibuktikan dulu. Jangan sampai belum terbukti tapi sudah ngaku-ngaku dan menjual klaim nasabnya. Apalagi nama depannya Sayyid gitu loh. Nah, Apa-apaan ini? Umat Islam semuanya ya, yang saya cintai ya. Dan apalagi yang ngaku umat Islam yang jadi kibin atau apalah, saya nggak tahu lah ya, oknum atau gimana. Jadi gini, Rasulullah kan menitipkan 3 perkara ya. Quran, kita semua sepakat diverifikasi kan. Ada asbabun nuzul dan lain sebagainya. Hadis pun juga diverifikasi. Ada asbabul wurud dan lain sebagainya. Itu titipan Nabi. Kedua kan hadis ya. Pertama Quran, kedua ini kita sepakat. Tapi yang ketiga tentang Ahlul Bait nih, titipan Nabi. Kenapa kalian tidak memverifikasi? Kok bisa-bisanya sebagian dari kita membiarkan Bahar bin Smith menggunakan nama Sayyid sampai ke anak-anaknya itu? Apa pede sekali gitu loh. Apalagi tadi begitu bagus bilang di dalam darah kami mengaram darah. Kok pede-pedenya gitu loh. Muhammad kakek aneh apa kakek ente? Kok dipakai narasi itu untuk kepentingan dia di pengadilan waktu itu gitu loh. Apa jangan-jangan memang dia penyusup Ahlul Bait. bisa jadi. Yang jelas, kalau seseorang menyangka atau punya riwayat keluarga punya silsilah seakan-akan turunan Nabi. Kalau itu keyakinan versi sepihak keluarga mereka, itu hak mereka. Sama kalau kita sebagai umat Islam tidak percaya Nabi Isa sebagai Tuhan anak. Ada yang meyakini beliau sebagai anaknya Tuhan anak, itu haknya penganut tersebut. Kita toleransi. Tapi ketika klaim tertentu tidak bisa dibuktikan, kemudian menzalimi orang lainnya ini loh, Mas Awe. Nah, menggunakan data itu untuk menzalimi orang lain, kepentingan ya, jadi menjual agama, jual nasab untuk merugikan orang lain buat kepentingan keuntungannya sendiri. Mulai harta sampai wanita. Harta tahta wanita. Nah, ini yang harus masalah di situ. Jadi kalau masalah keyakinan sepihaknya itu hak, silakan. Tapi permasalahannya jangan menyalahgunakan keyakinannya untuk merugikan orang lain. Menjual agama, jual nasab untuk kepentingannya sendiri, untuk harta tata wanita. Nah, kalau untuk Pak Bahar bin Smith yang merupakan oknum tersangka ini, sudah jelas, sudah biasa melakukan kekerasan. Baik kepada ini, kalau wanita juga ada kasus lain, penelantaran dan lain sebagainya lah di luar pihak. Tapi artinya ini harus diwaspadai. Karena kalau mengaku cucu Nabi, Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yes. Dan namanya buah
tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Bahkan ulama kita sendiri, Syekh Imam Ibnu Hajar, itu sudah menyatakan 3 tanda yang tidak mungkin, mustahil cucu Nabi asli mempunyai ini. Ya. Nah, yaitu misalkan zina, liwat homoseks, dan juga kafir murtad. Nah, ini 3 ciri ini ada di golongan mereka. Ada yang kafir, nggak perlu kita sebut namanya lah, inisialnya TA. Ada yang predator seks, zina, itu sudah ketangkap. Jadi saya boleh sebut namanya, Syafiq Al-Aidrus misalkan. Ada juga yang liwat, itu pun juga sudah meninggal juga, inisialnya HA. Nah, ketika mereka ini golongannya sudah punya ciri-ciri yang melanggar kaidah karakter daripada yang difatwakan oleh ulama kita, maka harusnya golongan mereka tahu malu. Harusnya tahu malu, jangan menggumbar-gumbar itu untuk kepentingan golongannya. Apalagi Bahar, ini kok malah menggunakan nasab, klaim nasabnya untuk sok-sokan nih di pengadilan disampaikan, di publikasi disampaikan. Kecuali kalau dia orangnya baik, berilmu, ini aja baca kitab juga. Dari mana? Kiri ke kanan. Nah, kitab apa itu, Gus? Nggak tahu kitab apa yang 1001 malam apa-apa. Tapi itu bagus. Saya menarik tadi, mumpung saya masih ingat, tuh bagus kan berkali-kali mengatakan dia residivis. Baik. Ini lagi viral berita dari Tempo, ya. Sekali lagi berita dari Tempo, KUHP baru, Bahar bin Smith terancam hukuman berat. Jadi kita mungkin bisa gaungkan ini, siapapun kita semua, kita mengatakan dia residivis memang berkali-kali kasus serupa kan. Betul. Gitu loh. Nggak usah takut. Emang faktanya begitu. Ayo kita, ini bisa menjadi opini publik dan pertimbangan majelis hakim kelak. Ayo kita gaungkan residivis ini. Gitu ya. Terus tuh bagus Mogi. Kejahatan dugaan kejahatan Bahar bin Smith ini kan luar biasa, termasuk memalsukan sejarah berdirinya NU. Kalau Kabib LBY Pekalongan itu kan cuma 1 orang tuh. Ini 5 orang dia menyebut Bahar, ada videonya menyebut pendiri NU itu 5 orang Habib gitu loh. Oke, nah ini harus kita sikapi tuh bagus. Waduh, ya, memang kita himbau untuk saudara-saudara kita dari NU untuk jangan membiarkan kezaliman yang sudah ada. Adu domba juga nih. Adu domba, kezaliman, kemungkaran, kebatilan harus dilawan. Adu domba, mengadu domba, domba diperadukan demi kesenangan, domba diadu domba. Jangan ya ikut model jagoan namimah gitu. Sudah ke adu domba, dan kita kembali ke alur pertama tadi soal penyusup. Ya, penyusup kan pasti larinya ke arah adu domba. Bos, itu aku jadi ingat lagunya Bang Haji. Boleh. Di zaman pembaharuan banyak penyusupan, termasuk penyusup akidah ya. Apalagi ada kitabnya sekarang lagi viral, buku Khurafat Habib Ba'alwi, doktrin Khurafat Ba'alwi 455. Ini baru sebagian dari diantara lebih banyak lagi khurafat yang merusak akidah umat Islam. Waspadalah. Kalau tuh bagus Mogi, waktu saya bareng sama tuh bagus Mogi memimpin rombongan ke MUI pusat, kalau Lia Eden hanya masuk satu kriteria sesat dari 10 yang ditetapkan MUI. Kalau ajaran Ba'alwi, apalagi sekarang ada kitabnya Khurafat 455, ini berapa tuh bagus? 5 dari 10 kriteria sesat MUI. Lia Eden aja berarti masuk 1 ya? 1 saja. Ahmad Musojek Sinabi palsu 1 ya? 1 saja. Panji Gumilang 1 ya? 1. Kalau ajaran Ba'alwi berapa tuh bagus? 5. Jadi mending kalau bahasa maaf Mas Awe, mending jadi muhibnya Lia Eden ya kalau mama kita ngomong rusak-rusakan gitu. Kalau dia jangan semua. Ya, gitu. sebaiknya jangan sesat. Jadi harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, ilmu iman, ilmu Islam. Penyusup tadi jadi kan gitu ya. Mereka kan selalu menggaungkan ada penyusup. BB itu kan, BBLS disebut kan. Nah, berarti ini kan sama juga sebetulnya Pak Alawi ini kan memang terbukti valid tuh. Iya, kebanyakan Mbak Ali. Yang PBNU kan berarti. Ya, kayak bukunya yang lagi diproses oleh Mas Awe Kertapati. Buku apa Mas Awe? Semua pemirsa, Benteng NU, ini 1 abad NU barusan kita peringati 31 Januari kemarin. Betul. Ini ada saudara kita Gus Fakih Wirahadiningrat bersama Mas Awe Kertapati
buku yang sangat sayang jika dilewatkan, judulnya Benteng NU Rakyat Balawi. Silakan dibaca. Rakyat itu kan bisa menggerogoti. Menggerogoti ya. Nah, ini kita jelaskan. Di kasus kemarin kan mereka selalu sebut-sebut penyusup ya. Betul. Padahal mereka sendiri sebagai penyusup. Betul sekali. Aduh. Dan tadi masalah sejarah. Berdirinya itu pendiri NU tadi. Itu harus diungkap. Ya, kita ini aja, kalau memang Ba'alawi, Habib merasa ikut berjasa mendirikan NU. NU ini kan sendiri kan di tahun 1928, tapi mereka ini mendirikan Robitoh Alawiyah pun di tahun yang sama. Justru mengcounter dari gerakan NU yang 2 tahun sebelumnya ya. NU kan 1926. 26, ya. kalau dia 28. Mereka 1928. Hanya selang 2 bulan dari Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda itu mengajak masyarakat untuk berkomitmen menjadi satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, bersatu dengan berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka di 2 bulan selanjutnya malah mendirikan organisasi yang menjaga ras mereka. Organisasi rasis fasis Robitoh Alawiyah. Nah, artinya kalau mereka menjadi pendiri NU, andai kata betul, harusnya kan mendukung perjuangan para ulama-ulama atau kiai-kiai Nusantara di masa itu. Apalagi tidak terbukti. Apalagi Dalam tidak buku Indo terbukti. sejarah NU nggak terbukti. Betul. Nggak ada nama satu orang pun dari Kabib. Betul. Gitu. Nah, dari perjuangan NU sampai dengan kemerdekaan dari tahun 1926, 1928 dan Sumpah Pemuda, merdeka di 1945. Di 1945 merdekanya 17 Agustus. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari di tanggal 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad. Nah, untuk perjuangan nantinya puncaknya di tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kalau mereka punya andil dalam pendirian NU, harusnya juga punya andil dalam meneruskan perjuangan NU di masa-masa awal ini, di masa-masa perjuangan melawan penjajah. Nyatanya, buktinya, faktanya, para Habib banyak yang tinggal di Ampel, Surabaya, tapi ketika perang Hari Pahlawan, tidak ada di antara mereka satupun yang mengikuti resolusi jihadnya dari pendiri NU, nggak ada. Nah, malah ada setelah itu, setelah agresi kesekian dari Belanda, kalau nggak satu kedua, ada Habib yang mendoakan di pekuburan umum Belanda itu. Betul. Namanya Aduh. Habib Hamid, ada bukti fotonya. Ada bukti fotonya. Bukan kami memfitnah. Jadi kalau mereka mengaku-ngaku sebagai pendiri NU, sebagai ibaratnya menjaga NU dari dalam, itu jangan-jangan hanya klaim-klaim yang sifatnya menyusup. Karena fakta sejarahnya, kalaulah mereka pendiri NU, harusnya mereka ada yang berjuang dong di Surabaya. Nyatanya tidak ada satupun dari mereka berjuang. Dan Utsman bin Yahya, kata mereka, si Imam Jumbo itu, itu strategi. Strategi itu kalau kayak pahlawan kita, strategi mungkin di pahlawan peta ya. Dulu pahlawan peta siapa itu pahlawan itu? Dulunya itu ikut Jepang, tapi setelah kuat untuk melawan Jepang. Utsman bin Yahya sampai matinya ada nggak itu? Kok katanya strategi? Strategi itu sementara. Kayak Toko Umar. Toko Umar seolah-olah waktu itu sama pro Belanda, tapi setelah kuat nyerang. Utsman bin Yahya pertanyaannya sampai dia mati, apakah dia melawan penjajah kafir harbi Belanda? Nah, Malahan Imam Jumbo. Malahan yang tadi disebut Gus Irfan, Habib Hamid itu malahan mendoakan makam pahlawannya kafir harbi. Nah, jadi kan ada kafir dhimmi sama kafir harbi. Kafir dhimmi itu yang kita seiring sejalan harmonis, yang tidak melakukan perlawanan. Nah, kalau Belanda kan memang karena melakukan perlawanan, upaya menjajah Belanda dan sekutu. Jadi apabila dalam agama Islam tidak boleh berbuat hubungan baik dengan kafir harbi yang melakukan perlawanan. Kalau kepada kafir zimmi kita harus toleransi. Makanya resolusi jihad salah satu poinnya Hadrus Syekh itu mengatakan untuk sekian ini ada yang membelot, sikat. Ya termasuk Habib itu harusnya gitu loh. Nah, baik Gus. Kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua Ansor Banser Kota Tangerang, saya lupa namanya Mas. Saudara Mediani, sahabat Mediani. Sahabat Mediani itu kan mengatakan bahwa 3 tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penangguhan penahanan, dan beliau minta agar ditahan lagi. Ditahan lagi. Oke. Dan beliau mengatakan itu ada sesuatu hal yang kita bikin aneh. Kenapa ditangguhkan penahanannya? Nah, ada apa? Dan selanjutnya, apakah tadi kaitannya dengan ikhwan tuan kota yang mengatakan kami kira udah selesai gitu loh, ternyata kok lanjut gitu loh. Nah, pertanyaannya kemudian kembali lagi ke soal penyusup. Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah kenapa selalu saja
PWLS itu dikambing hitamkan. Dan itu selalu diprediksi menjadi adu domba antara PWLS dan Banser di sini. Pertanyaan yang lebih mendasar lagi adalah, kalau memang Kang Rida Banser itu sebagai penyusup, katakanlah sebagai penyusup katakanlah, otomatis kan Kang Rida Banser tidak sendirian kembali. Pasti juga membawa rombongannya. Betul. Iyalah, Itu kan jelas seperti itu. itu ibaratnya masuk kandang Padahal kan Kang Rida Banser kan sendirian. datang ke situ mau bertemu dengan Habib Bahar itu. Mau melihat Bahar lihat si Bahar Smith residivis itu. Kebetulan dia seorang anggota Banser. Ya. Setelah direbut HP-nya, dia dipaksa untuk mengaku sebagai anggota PWLS. Karena dia masuk grup itu kan. Dan saudara kita lagi yang bilang, ketua Banser Kang siapa tadi? Haji Ridwan. Enggak, yang Banser apa? Iya ya, Itu jadi kan tokoh. mengatakan bahwa ya terserah dia loh, mau grup kemana kan kita nggak Oh, itu, bisa batasi. Kan seperti itu. Oke. Ini yang memicu pertanyaan publik, Gus. Kenapa selalu aja aroma adu domba digaungkan terus? Aroma penolakan pengajian digaungkan terus oleh para balai, dan selalu saja PWLS menjadi korban fitnah pembubaran pengajian. Menurut jenengan, sebetulnya mereka ini mau kemana sih arahnya sebetulnya? Ya, jadi mereka kan ibaratnya main playing victim. Mereka yang bersalah, tapi seakan-akan mereka mau menunjukkan ke publik, mereka jadi korban adu domba dari tanda kutip aktor intelektual yakni PWI. Seakan-akan seperti itu. Ya. Nah, padahal justru dalam pandangan kami, justru PWI ini yang menjadi korban fitnah dari mereka. Jadi intinya mereka itu upaya maling tiak maling. Sebagaimana contoh ini, dan kita harus baca dari sejarah. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Contoh ketika PKI di Indonesia itu berdiri oleh DN Aidit misalkan. Nah, Habib DN Aidit. Ya. Oke. Kan mereka kemudian memframing Aidit ini bukan Habib Balawi. Anak keturunannya saja sudah bersaksi memang riwayat Ke keluarganya. Republika. Di Republika, mereka mengatakan itu fitnah. Itu hanya sekedar fitnah kepada Balawi. Robi Tolong menyatakan tidak betul. Oh, anaknya aja mengakui Ya, kok. anaknya padahal mengakui. Dan Ilham Aidit, Habib Ilham Aidit mengakui Ya. kok kalau dia Dan kalau dikisahkan seakan-akan Dan Aidit ini hanya anak angkat. Padahal kalau anak angkat, Ilham Aiditnya mendapat keterangannya langsung dari kakeknya. Kakeknya mengakui ini kandung. Abdullah Aidit kalau nggak Ya. salah. Jadi emang itu sudah pola-pola kebiasaan seperti itu. Mereka punya kesalahan, tapi mereka menyatakan publik seakan-akan mereka playing victim. Seakan-akan mereka yang jadi korban. Nah, padahal kalau kami menyatakan, mana buktinya? Kalaulah kami memang bersalah, gugat hukum. Pasal fitnah, pencemaran nama baik, pembohongan publik. Tapi itu tidak ada. Mereka hanya bisa main di tingkat framing opini kepada jamaah mereka, pengikut mereka saja. Bentar Gus, tuh bagus. Sebentar, ini kok kayak karakter Zionis tuh bagus. Bisa jadi. Selain maaf ya, Tari Japin ya. yang ada memang kemiripan hampir 100% atau mungkin 100% dengan tari Zionis Yahudi gitu. Kok ada kemiripan orang yang siapa yang jadi korban membalikkan keadaan gitu loh. Baik, nah itu kalau masalah Yahudi itu memang sudah ada penelitian pun juga bukan dari pihak kami saja, tapi dari ada ISOC International Society of Gynecologist, ada dari Jewish DNA, ada dari Dr. Sugeng anggota BRIN. Nah, bahwasanya kalau Mbak Alawi ini haplogrupnya G. Jadi mustahil sebagai turunan garis laki ke Imam Ali, ke Nabi Ibrahim itu mustahil. Nah, kalau yang G ini haplogrupnya adalah dari Kaukasus. Tapi secara bilineal ada tautan genetik dengan Yahudi. Makanya kalau tadi Gus Irfan menyampaikan kok ada kemiripan ya, secara genetiknya menurun. Nah, tapi lebih tepatnya kalau bagi pandangan kami Yahudi Kocin. Yahudi Kocin ya. Nah, kenapa Yahudi Kocin? Karena nih turunan Yahudi yang pindah ke Asia Selatan. Nah, karena terbukti dari autosomalnya anggota mereka terbukti darah genetik Arab hanya 3%. 48%-nya dari India atau Asia Selatan. Tapi terkait dengan di Jewish DNA, itu diakui oleh pakar genetiknya Yahudi itu sendiri, bukan kami yang mengyahudi-yahudikan mereka, bukan. Nah, tapi mereka diakui juga memiliki genetik turunan Yahudi. Nah, Yahudi sendiri kalau di Islamnya ada dua ya, ada Yahudi sebagai agama, ada sebagai bangsa. Kalau dalam bahasa Inggris dibedakan antara Judaism sama Jewish. Oke. Nah, kalau kita menyebutnya mereka tuh Yahudinya tuh Judaism, ini baru kami takfiri. Kalau kami tidak,
kami tetap menyatakan mereka ya bukan beragama Yahudi, tapi turunan Yahudi. Bahasa Inggris Jewish. Tapi bukan fitnah dari kami, tapi dari penelitian para pakar genetik di bidangnya ada di jewishdna.net. Maka ini harus diwaspadai. Selain dari genetik, terbukti dari kebudayaan mereka, tariannya tadi kata Gus Irfan Messi, juga tadi daripada ajaran fasisnya mereka. Kalau keturunan Rasulullah yang asli, mereka nasab itu dijaga sekedar untuk menyambung satu rahim, menjaga akhlak, menjaga iman Islam, bukan jadi sombong, takabur, rasis, merendahkan yang lain. Kalau ajaran rasis adanya dalam ajaran Yahudi kitab Talmud. Nah, selain Yahudi, dalam pandangan mereka dianggapnya sesuai dengan binatang. Ternyata di Balawi pun juga ada demikian, Gus Irfan. Ya. Jadi meskipun mereka tidak menggunakan Balawinya, tapi mereka menyatakan ajam, orang selain Arab bagaikan binatang. Ya. Nah, itu dinyatakannya oleh kalangan Balawi. Jadi mereka ini bukan mengikuti ajaran Islam, ajaran Rasulullah yang asli, tapi sudah bercampur dengan ajaran kebudayaan tradisi Yahudi. Nah, itu harus diwaspadai oleh kalangan masyarakat. Yang ajaran Yahudi tadi tentang kalau kita lebih dalamnya lagi kan ke soal radikalisme. Ini jadi juga pertanyaan, Gus. Seandainya waktu kejadian itu, Bang Rida Banser kan sudah dicap sebagai penyusup, Ya, dikebukin. ya, Saya jadi curiga ini. Memang kalau nggak salah ya memang harus kita katakan fix ya dalam tanda petik, disclaimer ya, bahwa mereka ini memang radikalis. ya, Ya terbukti dipukulin kan, betul, diajar, betul. dikeroyok, bahkan diintimidasi, bahkan diancam mau dimutilasi sampai 9 kali kan, Ya. 9 potong lah kan. Ya kalau mereka ini dicap radikalis, mereka masih mengelak. Sekarang dia mau bukti bagaimana? Dia mengajarkan cinta. Ya, Habib dan ulama saling mencintai, apalagi sama istilahnya para jamaahnya. Sekarang cinta yang bagaimana seperti itu? ya, Mengajarkan cinta tapi jelas-jelas mereka ini kan radikal sebenarnya kan? betul, Orang dikeroyok, digebukin tanpa ditanya loh. betul. Ini yang harus dengan perjelas lagi soal ini, Ya. dengan underline-nya seperti ini. Ya. Jadi dalam agama Islam itu, Islam adalah ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kita menebarkan kasih sayang kepada segenap alam. Kepada yang non-muslim sekalipun, kita harus menebarkan rahmat, mendoakan supaya dapat hidayah. Nah, jadi kepada yang non-muslim sekalipun saja kita rahmati, kita kasih. Bahkan dalam perang sekalipun, dalam Islam itu ada hukum perangnya, aturan perangnya, tidak boleh membunuh kaum wanitanya, sipilnya, anak bayi, tanaman pun nggak boleh semena-mena. Atau itu mungkin salah satu cara mereka untuk menakut-nakuti, Betul, main hajar gitu. betul. Ini preman berkedok agama. Jadi kami lihat nih premanisme berkedok agama. Nah, jadi memang kalangan kita perlu dididik dengan agama lebih baik. Kita memang menyadari umat Islam ini kan diturunkan untuk semua umat, semua golongan. Nah, di golongan tertentu, kalau untuk kalangan santri yang pintar, itu dakwah kiai mudah masuk karena memang mengutamakannya ilmu dan adab. Diajarkan kitab kuning dan sebagainya. Tapi kita sadari juga memang ada anggota-anggota atau jamaah umat Islam yang pernah terjerembab ke dunia yang agak kelam, narapidana dan lain sebagainya. Nah, memang ini harus kita rangkul. Tapi kalau dirangkul oleh orang yang salah, mereka bisa disalahgunakan, disesatkan untuk menjaga premanismenya untuk kepentingan golongan tertentu. Nah, harusnya kita sebagai umat Islam yang baik, kita upaya menyadarkan mereka, mengajak mereka ke jalan yang benar untuk benar-benar meninggalkan hijrah dari yang salah menjadi yang benar. Itu saya sepakat. Kita harus rangkul semua itu tetap saudara-saudara kita. Atau gimana Gus Irfan? Apakah para pengikut ini memang orang-orang yang sudah gagal di duniawi, gagal dengan dirinya sendiri gitu loh? Artinya mungkin gagal secara keluarga gitu loh. Bisa jadi soal ekonomi, rumah tangga, ya, pokoknya kegagalan duniawi lah. Nah, Jadi, sementara ada figur yang bisa mewakili mereka ini, saudara residivis Bahar bin Smith ini, Ya. dengan teriakan-teriakannya, dengan provokasinya, istilahnya hajar, habisi, hancurkan. Bukan lagi masalah cinta NKRI, tapi cari mati. Apakah ini memang jadi satu simbol buat orang-orang yang sudah kecewa terhadap duniawi? Oke. Apalagi kecewa dengan pemerintahan dari rezim-rezim ini. Apa itu faktornya mungkin? Jadi gini, makasih Mas Awi Kertapati. Jadi gini,
kemarin kan saya komunikasi dengan sahabat kita, saudara kita Bang Haji Ridwan yang tadi yang memimpin di salah satu pemimpin di lapangan kemarin aksi Banser itu kan. Ya. Oh ya, sebagai info, aksi Banser kemarin sebenarnya ribuan. Cuman keinginan dari Polres itu kalau bisa jangan sebanyak itu. Jadi akhirnya ditempuh jalan tengah itu. Jadi Bang Haji Ridwan mengatakan dia dengan seorang Habib ya, saya nggak sebut namanya lah, yang berambut pirang. Dia punya teman seorang sahabatnya Habib yang berambut pirang, yang mengetahui Habib yang berambut pirang itu suka minum segala macam. Jadi gini, cara rekrutmennya kayak begini. Kamu boleh preman, tapi kalau kamu mencintai duriah Nabi, keturunan Nabi, maka sebejat mungkin apapun kamu, kan banyak sekarang doktrin kayak gitu, tidak hanya ajaran si rambut perak atau rambut pirang atau rambut apa siapapun namanya kan. Itu udah masif kan, asal mencintai Habib gitu kan, mencintai mereka Habib lah ya, maka dosa terampuni lah. Jadi ini akhirnya dipakai, siapa yang nggak suka gitu loh. Jadi kenikmatan meluapkan semua keinginan yang maaf dosa segala macam itu bisa ditebus dengan sekedar mencintai mereka. Saya jadi teringat tuh Bagus Mogi sebuah aliran yang ada di Gunung Alamut, pecahan daripada si Akromitoh yang sekarang dugaannya mengarah banyak kemiripan dengan ajaran Baklawi, oke? Yaitu Hasan Alamut yang membuat semacam gerakan assassin, dari kata assassination akhirnya menjadi sebuah itu. Jadi merekrut pengikutnya gitu, kamu boleh apa saja, kamu boleh bermaksiat bahkan disuguhkan perempuan, yang penting kamu ngikuti saya. Oh, jadi ajaran si residivis Bahar bin Smith ini diduga kenapa disukai? Ya anak-anak jalanan tadi, anak-anak oknum anak jalanan. Kan disukai banyak orang. Disukai, makanya ada oknum ABG yang banyak pengikut mereka. Jadi dia terserah mau berbuat. Mau kamu preman segala macam, Maksiat, silahkan, zina. teruskan itu. Ya, yang penting kamu membela keturunan Nabi. Mencintai. Diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Kan banyak yang begitu. Iya. Nah, sebenarnya ini harus dijelaskan dulu, soalnya kita kan heran ya di banyak kolom komentar setiap kali saya memposting tentang si residivis Bahar bin Smith ini kan selalu gimana pun juga kami akan bela, dia adalah pejuang, dia adalah singa dan seterusnya. Jadi itu yang mereka minati terus menjadi pengikut si residivis ini. Iya. Jadi bebas berbuat apapun Iya, yang penting cukup mudah syaratnya, mencintai golongan mereka. dan diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Ya. Jadi ini kalau menurut kami ini adalah Loh, jangankan begitu Mas Awe Kertapati, mereka punya doktrin, ada resminya, ada kitabnya, diterima, tobatnya ketika mereka sudah masuk kubur. Kurang apa coba? Gila nggak? Jadi ini cocokologi salah penafsiran, Mas Awe. Nah, jadi dalil dasarnya kita tahu memang ada, tapi itu diselewengkan dalam ajaran mereka. Maksudnya ada gimana? Arti kata gini, Rasulullah ini pernah didatangi oleh sahabat yang bertanya tentang masalah kapan hari kiamat itu tiba. Nah, Rasulullah menyatakan apa yang sudah kamu persiapkan buat menghadapinya. Nah, sahabat tersebut menyatakan persiapanku itu kurang, tapi bekalku adalah dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan bersama yang engkau cintai. Dan bagi kalangan sahabat, ini merupakan hadis yang paling menghibur. Karena dengan kita mencintai itu kita akan bersama dengan kita cintai kelak di akhirat. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad yang jelas sebagai suri tauladan, tentunya akan masuk surga. Kalau kita mencintai yang nggak jelas keimanannya, bisa menjerumuskan kita juga ke neraka. Tapi kalau kita buat semuanya masa juga. Nah, itu dia. Ini yang maksud saya salah kaprah. Jadi dasarnya memang ada untuk mencintai yang benar akan membawa kita ke kebenaran. Makanya di hadis lain Rasulullah juga bersabda, hati-hati dengan pergaulan. Kalau kita nah, ya tadi mencintai tadi, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi, udah cinta doang. Udah cinta doang. Itulah salah kaprahnya. Jadi, salah kaprah. Kalau kita mencintai, harusnya kita juga mengikuti yang kita cintai. Kalau yang kita cintai itu orang yang baik, kita juga harus mengikuti berbuat baik. Makanya Rasulullah juga bersabda itu hati-hati dalam bergaul. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan kebawa ikut wangi. Nah, tentunya harusnya seperti itu juga. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita juga harus tertular berbuat baik. Tapi kalau bergaul dengan tukang sampah, tukang besi,
ya itu juga kita akan terpengaruh keburukannya. Nah, Berarti dapat dua benefit ya. Iya. Mencintai durian Nabi yang diklaim oleh Balawi, kita bebas berbuat apa saja. nah itu artinya dalam Islam nggak begitu sebenarnya. Ya, maksudnya- Makanya saya bilang tuh salah penafsiran di situ. Ya. Jadi si pengikutnya kan dapat dua benefit nih. ya, Mencintai, modal mencintai. ya. Di dunia bebas berbuat apa saja. Nah, itulah yang salah, Ustaz. Maksiat itu pun nanti karena kita mencintai mengikuti akan diampuni dosa aja gitu ya. Salah kaprahnya penafsiran mereka demikian. Kayaknya perlu ada semacam mungkin dari Salah kaprah, BNPT ya. atau apa, perlu ada semacam Ya. barak khusus bagi oknum-oknum korban mereka, anak-anak muda yang dicuci otak seperti tadi kita bilang. Kayaknya perlu ada BNPT, perlu program itu Iya. kayaknya. Dan ini Rehabilitasi. rehabilitasi. Nah, Rehabilitasi Muhyiddin ya. iya. Dan ini juga terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 33 di mana di situ maksud ayat tersebut kan ada asbabun nuzulnya, riwayat turunnya ayat tersebut. Bahwasanya alul bait Nabi, keluarga dekat Nabi, orang rumah Nabi itu memang disucikan sesuci-sucinya. Nah, tapi dari asbabun nuzul itu jelas alul bait Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad, Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Bukan Balawi kan. Nah, bukan Balawi. Karena apa? Karena istri Rasulullah sendiri Ummu Salamah ketika wahyu tersebut diturunkan tidak digolongkan sebagai alul bait Nabi yang disucikan sesuci-sucinya. Padahal jelas-jelas salah satu istri Nabi. Nah, arti kata alul bait ini punya pengertian makna umum dan, makna khusus. Kalau makna umum, istri Nabi, orang rumah Nabi ya termasuk. Nah, jadi ada alul bait. Bahkan kalau makna umum, orang rumah kita, kalau misalkan kita orang rumah, kita punya tetangga, punya pembantu, mohon maaf, supir, yang babysitter, alul bait makna umum masuk. Makanya dalam Rasulullah pun Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan keturunan dari keluarga Nabi, bahkan bukan keturunan Arab, bukan keturunan Arab, Persi, tapi sebagai Ajam. umat Islam, umat Nabi yang setia, dekat dengan Nabi termasuk. Tapi kalau misalkan yang disucikan sesuci-sucinya, ini pun juga harus jelas ismanya itu dijaga untuk tidak ingin berbuat dosa. Oke, itu kan di sejarah Gus ya. Di sejarah. Nah, baru gini untuk lebih biar pemirsa lebih paham lagi, lebih jelas lagi. Sejarahnya udah dengan utarakan tadi ada asbabun nuzulnya. Nah, untuk implementasi sehari-hari para muhibin yang sampai hari ini tetap dari pengikut setia, residivis barbismit, contohkan Gus. Seperti apa implementasi yang mereka selalu ya saya bilang tadi dapat dua benefit kan? Ya, benefit yang salah kaprah. Karena kan tadi itu gimana? Kita jelaskan juga, ini kan dijaganya ini bukannya berarti semestinya ya, karena ini alul bait Nabi ini, mereka dijaga untuk tidak berbuat dosa. Jadi artinya tuh Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain saja. Apalagi di masa itu Rasulullah masih kecil, jadi terjaga dari berbuat dosa. Bukan berbuat maksiat semaksiat apapun akan tetap dianggap suci. Bukan demikian. Nah, kalau para habaib sudah ada bukti-buktinya, mereka salah menafsirkannya dan mereka salah menempatkannya. Dalam pandangan mereka, alul bait itu sampai dengan diri mereka. Padahal istri Nabi saja nggak termasuk, hanya 5 ini saja. Alul bait yang disucikan, dan yang disucikan pun juga bukan disucikan dari berbuat salah baik-baik saja, bukan, tapi dijaga untuk tidak berbuat dosa. Sedangkan kalau mereka berbuat semaksiat apapun akan tetap masuk surga, tidak akan diazab neraka, tidak akan azab kubur. Kemudian mereka sambungkan dengan hadis tadi, engkau akan bersama yang kau cintai, karena mereka merasa alul bait Nabi yang disucikan dari dosa, kan salah kaprah. Padahal alul bait Nabi hanya yang 5 tadi. Tapi mereka mensalah kaprahi sampai dengan diri mereka. Padahal secara bukti nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA pun nggak terbukti. Nah, ini mereka mencocokologi digabungkan dengan ayat tadi. Engkau akan bersama yang kau cintai. Jadi meskipun yang ini berbuat salah, berbuat sesat, mereka tetap akan masuk surga. Orang yang mencintai mereka juga akan ke bawah. Itulah cocokologinya mereka yang salah kaprah. Karena kalau alul bait yang asli bukan mereka, hanya 5 tadi, dan terjaga dari untuk berbuat dosa. Pertanyaannya kemudian, apakah ini juga menjadi ideologi semua di kalangan Balawi kepada pengikut-pengikutnya ajaran ini gitu? Ya. Kan di sini nanti akan menjadi seru ketika kelompok Habib lain, oh tidak, kami tidak seperti itu. Ya, itu begitu kan? ya. Makanya memang ini gimana? ya.
semua pihak mungkin bisa mengaku-ngaku, tapi yang jelas apa yang kami sampaikan terbukti dari bukti ajaran mereka dalam kitab-kitab mereka dan ceramah-ceramah mereka. Berarti secara umum, Demikianlah halnya. general, katakanlah dalam tanda petik kita generalisir lah. Ya. Ideologi itu dipakai semua oleh Sebagian besar mereka, ya. Tapi kan sebagian besar. Tapi kan kita juga tahu mana ada sih maling yang mau ngaku maling, Mas Awi. Boleh nanti saya tunjukkan bukti jejaknya ada, jejak datanya ada. Iya. boleh. Boleh. Ya. Yang disebarkan majalah Robitoh. Boleh. Oke ya. Oke. Tadi kan kaitannya tadi tuh bagus kaitannya dengan Zionis Yahudi segala macam. Nah, ini masalah ajaran ini. Iya. Ideologinya. Iya kan mereka merasa ras Jadi buat macam-macam di ras, dunia, ras paling tinggi sebentar. Nah, Ini Bukan yang rasis, yang masalah bebas berbuat yang maksiat ideologi tadi. itu. Ideologi berbuat maksiat, mereka akan tetap selamat. Itu kan nggak kaitannya tadi dia merasa ras tertinggi juga. Saya iya, kayaknya cuma itu. tema pertanyaannya Oh, itu yaudah. lagi ngomongin yang Yaudah, gitu. siap. Karena gini, bebas berbuat apapun juga. Saat dia tobat, kan kalau menurut saya kan tobat itu sebelum meninggal kan. Betul. Nah ini udah dikubur bisa bertobat. Bisa. Bagi mereka. Bagi mereka. Nah, Gitu loh. ini saya lagi, pertanyaan saya sekali lagi. Ini ideologi ini diajarkan kepada muhibin-muhibinnya ini untuk semua kalangan enggak? Secara umum demikian. Tapi kalau sekarang pastinya ketika mereka dikritisi, mereka bisa berupaya nggak ngaku. Tapi buktinya ada. Bukti dari kitab-kitab mereka, bukti dari ceramah-ceramah kalangan mereka. Nah, sehingga kalau misalkan apa yang kami sampaikan tidak bisa kami dianggap memfitnah karena kami punya bukti. Kalau mereka bisa juga nggak ngaku-ngaku. Tapi intinya umat Islam harus waspada. Karena ini sudah biasa menjadi pola gerakan mereka. Itu yang kita waspadai. Jadi akar rumput ini karena saya yakin sekali akar rumput itu juga nggak sampai berpikiran bagaimana mereka punya sanad, bagaimana mereka punya periwayatan, kan nggak mungkin sampai berpikir di sana kan. Ya. Ya. Bahkan apalagi membaca kitab Balawi Ya. yang klaim sebagai dua nabi, mungkin masyarakat awam yang mohon maaf ya, yang memang sangat-sangat minim dan malas membaca apalagi ya, itu hanya mengambil shortcut aja berarti. Ya. Betul. Kalau mengikuti Balawi, saya bebas berbuat apapun juga, semau saya. Toh, saya dikubur pun saya bisa Ya, bertobat. apalagi mengaku sebagai panitia surga. Suka tidak suka, kami keturunan Nabi. Ada kan video tokoh Ya. mereka. Artinya apakah Artinya itu kami memang seperti itu? di tingkat yang ekstrim Di tingkat yang jahilnya, ekstrim jahilnya. di tingkat ekstrim jahilnya. Tapi setidaknya kalau kita berlaku husnuzon, masyarakat kita itu kan sudah punya pola kebiasaan ngalap barokah. Ngalap barokahnya itu bisa ke ulama, bisa. Nah, kita pada dasarnya menghargai, alhamdulillah waskurillah, umat Islam Indonesia dengan jumlah Islam terbanyak di dunia, banyak yang mencintai Rasulullah, mencintai Nabi itu bahkan. Itu apakah faktor utama para pengikut ini masih banyak? Apakah itu yang dia pegang itu? Enggak, kalau menurut saya nggak mensuzoni banyak mukibin sampai sejauh itu. Kalau mukibin tuh hanya mereka karena melihat mereka sudah menjadi tradisi kelamaan, bahwasanya tuh orang tua mereka sudah guru mereka berprasangka baik Habib ini sebagai cunabi, sehingga karena mereka mengikuti tradisi kebiasaan tersebut, mereka juga menganggap mereka adalah cunabi, dan karena mereka cunabi mencintai cunabi itu bagian daripada mencintai Nabi. Kita kan suzon, tapi kan ternyata faktanya mereka tidak terbukti sebagai cunabi dan ajaran mereka pun sesat. Sesatnya adalah ketika masalah berlaku semaksud apapun itu tidak benar. Karena yang dimaksud dengan alul bait keturunan Nabi yang disucikan itu hanya berlaku 5 saja, dan itu pun juga bukan berbuat maksiat apapun akan tetap suci. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah juga bersabda, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Andai kata dimaksudkan bahwasanya alul bait itu berbuat apapun tetap akan selamat, tentunya Rasulullah tidak akan bersabda Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Kalau andai kata pernyataan penafsiran mereka itu benar, Rasulullah akan menyatakan yang lainnya apabila salah harus ditegakkan, tapi tidak berlaku buat alul baitku. Mas Awe, Alul itu baitku bagus. andai kata salah, Ya. akan disalah. Ini kan enggak. Ini Mas kontradiksi. Awe itu bagus. Ayo kita bertiga atau berempat lah. Kita kemui lagi yuk. Ayo kita bawa ya daftar kesesatan Ya, soalnya yang saya MUI pusat lagi yuk. saya lihat, saya dengar dari berbagai macam pendapat untuk Gus Mudi, kemudian Gus Pake dan yang lain itu kan lalu mengatakan
di kitab dia sendiri kan berbunyi seperti itu. Betul. Silakan berbuat apa, ini secara ringkas saja ya, saya rinci ya. Berbuat maksiat dan yang begini segala macam, kamu masih bisa bertobat walaupun di alam kubur kan begitu. Betul, betul. Dan itu sampai hari ini kan kita nggak pernah dengar apakah ayat itu atau kitab itu direvisi. Nggak ada revisi, nggak ada. Tapi kenapa dia selalu kalau ditanya terus seperti itu, dia mengelak dengan berbagai macam alasan. Bahkan dia membuat syarat baru. Iya. Atau baru nih, Iya. mengatakan, oh nggak seperti itu. Ini sebenarnya Ya pastinya yang namanya penjahat itu nggak mungkin mau ketahuan ini kejahatannya. tapi kenapa sih kok gue diem aja? Kan jelas itu. Kitabnya, ini terverifikasi nggak ya? Terverifikasi. Yang menulis tentang masalah tadi itu. Terverifikasi. Bebas berbuat maksiat, bisa tobat di dalam kubur. Ini terverifikasi nggak? Kalau masalah pernyataan bisa tobat dalam kubur itu tidak dalam satu kalimat dengan bebas maksiat. Tidak satu kalimat. Jadi yang benar kitab yang mereka buat itu. Ya, jadi- saya sering dengar ini. Ya, artinya di situ kan tentang masalah Imam Al-Haddad ya, menyatakan tuh. Takutnya kan kita memfitnah ini ya. Iya, makanya saya tekankan lagi tidak itu sifatnya bisa di satu paket kan, tapi analisa. Tapi kalau dari suatu kata kalimat tersebut, Teksnya gimana? teksnya itu adalah ketika Balawi itu kalangan mereka itu bisa bertobat di alam kubur bisa. Nah, tapi karena ada kaitan pengikut itu bersama yang cintai, sehingga seakan-akan bisa digeneralisir Habib dan Mukibinnya bisa tobat dalam kubur. Karena Habib tobat, nantinya diampuni, yang mencintainya juga akan bisa selamat. Nah, itu adalah salah kaprah yang kurang pas. Karena kalau dalam agama Islam tuh mencintai itu harus mengikuti. Jadi arti kata kita mencintai Nabi Muhammad, ya kita harus mengikuti akhlaknya, ajarannya. Bukannya kita hanya ngaku-ngaku cinta, tapi nyatanya kita menyalahi ajarannya. Berarti kitab itu tuh untuk khusus kalangan balik ya, bukan untuk jamaahnya ya. Diajarkan ke jamaahnya juga, artinya supaya jamaahnya melihat Habib itu hebat. Nah, kalau misalkan yang tokoh lain tuh seakan-akan tobatnya sebelum wafat, kalau mereka lebih hebat. Oh, tobat. Selain cerita kurofat ya. Ya, jadi mereka cerita kurofatnya pun secara politis. Ya, kata gini, kalau kurofat itu kan biasanya tahayul. Kalau mereka tuh ada agenda di balik itu, disampaikan kepada jamaahnya, seakan-akan golongan mereka ini terhebat. Bisa melebihi kehebatannya wali Allah yang lain, ulama yang lain, nabi yang lain. Bahkan ada hal tertentu yang Allah pun juga kalah hebat dengan mereka. Mau menurunkan bencana pun harus dapat asisi dari kalangan mereka. Nah, jadi ada agenda politis menyampaikan hal tertentu supaya disangka hebat. Nah, ini kita harus waspada. Baik. Nah, untuk Gus Irfan, Ya. kita sudah tadi berbicara panjang lebar Ya. dari mulai kronologi kejadian saudara kita, Kang Rida Banser, kemudian Polresta Tangerang pun sudah menyatakan bahwa kesaksian 3 tersangka sebelumnya dan mengatakan bahwa memang dugaan kerasnya menuju kepada saudara residivis Residivis kambuhan bersorban Ya. Bahar bin Smith. Untuk sebagai mengakhiri dari perbincangan kali ini, pendapat dengan pripun Gus Irfan mengenai kasus ini? Ya, kalau menurut saya ini harus kita gaungkan terus-menerus karena dari mulut seorang Bahar bin Smith inilah ini kasus ini di negeri ini maupun di keluarga Wali Songo bermula. Contoh, satu tabib bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ya, itu pertanyaan 70 kiai, bagaimana kita kayak saya yang bukan kiai berapa kali lipatnya? Ya. Terus Wali Songo nasabnya terputus, itu juga mau kita teruskan nih, gitu ya. Terus terindikasi memalsukan sejarah berdirinya NU, padahal pelaku sejaman yaitu Kiai As'ad Samsul Arifin, waktu itu Gus Ali Rahman, ya, dan saya termasuk orang yang awal menerima rekaman itu. Saya sampaikan ke Waketum PBNU kala itu, Kiai As'ad Said Ali, mantan Wakabin, itu mengatakan tidak ada seorang Habib pun pendiri NU yang mengatakan Kiai As'ad Samsul Arifin. Ya, Bahar mengatakan kalau yang Pekalongan kan cuma satu orang Habib, kakeknya. Ini 5 Habib dari mulutnya Bahar. Ya, diduga ke sana, ada videonya dan lain sebagainya. Termasuk ya inilah, termasuk terakhir Kang Rida. Makanya ini kita harus gaungkan terus menerus. Ini sumber masalah ini
yang fakir etika, punah. Peradaban ini harus kita rungkatkan dengan cara yang pendekatan hukum di negeri ini. Itu aja. Oke. Sekarang ke Bagus Bogi. Tadi dengan sudah uraikan semua bahwa ternyata memang PWLS itu yang menjadi fitnah. Bagaimana kasus ini dibelokkan agar ini menjadi kasus mengarah ke PWLS, kan kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, untuk kita waspadai bersama atau sebagai warning kita bersama agar kasus ini juga tidak mandek muak begitu aja, bahkan ya tidak mustahil cuman panggilan kedua berhenti kan bisa jadi ini. Bisa jadi. Dari kasus-kasus kan selalu menguap dan entah kemana itu kasusnya si residivis Bahar bin Smith. Kambuhan. Kali ini Gus, pendapat penjelasan pribadi untuk agar para pemirsa, khususnya para subscriber Alwi Ketapat ini selalu ikut juga memberikan dukungan secara moral kepada Ansor Banser Kota Tangerang dan tetap mendorong kepolisian khususnya Polresta Tangerang Kota agar masalah ini ya jangan sampai menguap. Baik, terima kasih Mas Awe. Baik, jadi sebagaimana kita ketahui kaidah yang sudah umum berlaku, no viral, no justice. Yes. Ini sudah biasa berlaku, bahkan di oknum polisi saja yang bersalah, suatu hal yang internal, itu dengan dorongan publik, insya Allah bisa terkuak dan keadilan bisa ditegakkan. Jadi tentunya perlu perjuangan bersama-sama. Jadi Kang Rida ini hanya wakil korban, tidak hanya sebagai anggota Banser saja, tapi sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Republik Indonesia, di mana negara kita adalah negara hukum, bukan hukum rimba. Yes. Nah, tapi berhukum yang ada aturan undang-undangnya. Jadi setiap warga negara itu punya kesetaraan keadilan di mata hukum, dilindungi oleh hukum. Jadi jangan kita menganggap, oh karena Kang Rida ini anggota Banser saja, sehingga yang non-NU, yang non-Muslim nggak peduli. Jangan seperti itu. Karena kasus seperti ini bisa menimpa siapa saja di antara anak bangsa, di antara warga negara Republik Indonesia. Kalau kasus seperti ini yang merupakan anggota dari ormas terbesar di Indonesia, bahkan di dunia saja didiamkan, apalagi kalau menimpa orang lain. Nah, jadi justru kita sebagai warga negara yang baik, kita ikut mendukung ditegakkannya keadilan atas kasus ini, supaya hal ini bila terjadi di orang lain atau di keluarga kita atau di saudara kita atau di diri kita, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Makanya kita dukung bersama-sama melalui suara publik kita. Suara kita karena kita negara demokrasi, suara kita, aspirasi kita itu berharga, saudara-saudara sekalian. Karena insya Allah para penegak hukum, para pemerintah tidak bisa mengabaikan apabila ada dukungan masyarakat untuk menegakkan keadilan. Sehingga mari sama-sama kita dukung, baik yang menonton mungkin ada yang non-muslim sekalipun, ada yang bukan anggota NU sekalipun, ada yang bukan struktural atau kultural atau anggota PWI. Ini kita sama-sama solidaritas sebagai sesama anak bangsa. Karena nyatanya Kang Rida sebagai satu anak bangsa dizalimi oleh oknum Habib residivis Kambuhan. Diduga, disangka melakukan pelanggaran hukum berupa pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian. Dan disangka diduga juga melakukan pembohongan publik, menjual-jual nasab, jual agama untuk menafkahi dirinya sendiri, untuk kepentingan diri dan golongannya, merugikan, menzalimi orang lain. Maka dalam hukum agama juga suatu kemungkaran, kebatilan tidak bisa didiamkan begitu saja. Kita bila mana mendiamkan dengan penolakan hati, itu sudah selemah-lemahnya iman. Bagaimana mungkin kalau kita malah diamkan cuek, kita malah membelanya, mendukungnya, itu sudah dosa. Makanya tidak bisa kita lakukan seperti itu. Mari sama-sama kita kawal kasus ini dengan doa, dengan dukungan, dengan penyampaian kepada pihak aparat keamanan. Jangan didiamkan saja. Alhamdulillah kita juga bersyukur kasus Bahar ini sudah mulai diliput oleh media mainstream, media lokal, media nasional. Kita lihat nanti di hari Rabu tanggal 11 Februari. Ayo ramekan. Panggilan kedua Bahar bin Smith, harusnya dia hadir, harusnya dia langsung ditangkap. Kalau dia tidak hadir, berarti dia pengecut. Dijemput paksa.
Yang ketiganya akan nyata paksa. Hai Bahar, apabila kamu berani, buktikan, datanglah. Kamu kan pernah takut tantang secara profesional duet di ring. Ternyata kamu beraninya cuma keroyokan. Udah gitu pengacarmu bilang katanya kamu di kamar mandi kan gitu. Untuk pesan para dancer ya, sahabat-sahabat saya banser, Kang Rida, semua pecinta NKRI, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus mula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, tetapi jangan ya gitulah. Hadapilah dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Siap. Baik, terima kasih Tubagus Luki dan Gus Irfan yang hari ini sudah bicara panjang lebar mengenai kasus saudara kita Bang Kang Rida Banser. Iya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita tunggu panggilan kedua, dan sekali lagi kita harus support, harus kita terus suarakan. Mudah-mudahan Kang Rida Banser mendapatkan kepastian hukum. Amin. Dan mendapatkan keadilan hukum. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.